Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih atas kehadirannya seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah, Bogor. Terima kasih untuk Pak Saiful Anwar, Pak Ustadz Saifullah, Pak Ustadz Saiful Anwar ya, Pak Ustadz Ahmad Muhammad Jamaluddin, Ibu Juliantika, ada Ibu Siti Nurjana, kemudian dari Ustadz Muhammad Ustadz Munawar ya. Kemudian satu lagi siapa nih yang belum ada namanya? Baik, kita lanjutkan ya. Tadi mohon maaf agak sedikit teknis ya. Jadi sebenarnya hari ini kita melanjutkan untuk bagaimana sebenarnya pemikiran-pemikiran terkait dengan filsafat Islam. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Al-Kindi itu sebagai pelopor dari pemikiran ini ya sebenarnya mengcounter dan juga menjawab ya. Kenapa? Karena seperti terjemahan ya pada masa itu kemudian kok memasukkan banyak sekali pemikiran sama seperti dengan sekarang sebenarnya ya. Misalnya nih contoh realnya mungkin kalau yang usianya 40 50 tahu ya bagaimana bukunya Das Kapital ya memiliki ideologi Marxis gitu ya sehingga kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran sosialis ya bahkan komunis masuk ke dalam ya umat Islam ya umat Islam ini juga sama ketika buku-bukunya misalnya apa ideologi materialisme itu diterjemahkan dikembangkan maka kemudian masuk ke dalam pemikiran dari umat Islam pun misalnya kenapa nih? Oh enggak, ini satu lagi ya, mohon maaf nih. Ini khawatir tiba-tiba habis lagi ada tandanya soalnya. Tadi yang pertama berarti ya. Baik, nah jadi hari ini kita mau diskusi nih. Saya pengen ngobrol pas saya pulang, makanya udah siap nih. Udah on ini mic soalnya sama Ustadz Munawar juga nih. Tapi kita akan fokus kepada sebenarnya ke Islam aja ya. Jadi setuju atau tidak setuju kenapa dengan istilah filsafat Islam ini ya. Kenapa? Karena memang asalnya itu adalah dari Yunani, kemudian juga ke Islam. Nah, termasuk nanti karena dia dasarnya itu adalah akal gitu, pikiran gitu, sehingga nanti akan berbeda tuh dengan apa peradaban Timur yang nanti mengarahnya itu kepada spiritual. Sebenarnya mata kuliah sendiri dan tapi menurut saya penting juga tuh sebenarnya dibahas juga ya. Jadi kalau Barat itu dengan akalnya, Timur itu dengan spiritualitas hati. Itu menarik. Wah, kayaknya Pak Saiful Anwar gak sabar nih. Silakan Pak Saiful mau komentar dulu, boleh juga atau bertanya atau diskusi. Nanti yang lain kita buka dalam lebih kurang 30 sampai 40 menit ke depan. Silakan Pak Saiful, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terkait filsafat Islam, ini kan tadi dijelaskan oleh Pak Dokter, ada yang dibolehkan, ada yang diharapkan, kemudian ada juga yang apa namanya boleh dengan syarat gitu kan, dengan syarat tertentu itu Mhm. metode-metode yang harus digunakan untuk apa namanya memahami keilmuan filsafat itu tentunya kan harus menggunakan metode yang tepat gitu Pak. Kalau tidak tepat nanti akan menjadikan kesesatan gitu. Barangkali seperti itu Pak. Barangkali metode apa yang harus digunakan untuk mensiasati itu semua gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saiful Anwar ya. Jadi banyak nanya biasanya, tapi nanti gantian saya tanya juga ya. Baik, menarik nih ya. Ini memang jadi kontroversi dan tidak akan pernah habis ya. Kenapa? Karena Ya, memang dua sisi yang sebenarnya memang berbeda gitu ya. Sehingga wajar ketika para ulama ya, para tokoh pada waktu pemikiran Yunani ini masuk ke dalam Islam itu mereka itu istilahnya itu seperti apa nih? Bagaimana nih menjawabnya nih? Bagaimana kita harus bisa mengcounter? Bagaimana jawaban dalam Islam? Oke, saya berangkat dari begini, Udah. bahwa
Islam itu kan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Islam itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui kitab sucinya ya, melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Ya, lebih spesifiknya adalah terakhir Nabi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dia sifatnya itu adalah transenden gitu ya, keyakinan spiritual, maka sumbernya itu adalah keyakinan iman. Makanya antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Artinya apa? Sumber dari Islam itu adalah wahyu. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu yakin, iman yakin. Iman itu kan berarti percaya, yakin. Nah, kemudian ya ternyata di luar sana ada peradaban, ada manusia yang ternyata tidak mendapatkan wahyu, ya, dan tidak mengenal wahyu. Kenapa? Karena secara spesifik dari sisi lokasi, ya, dari sisi tempatnya, gitu ya, kemudian juga dari sisi waktunya sendiri itu cukup jauh ya dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika ketemu karakter dari peradaban mereka itu, Yunani itu adalah apa? Mereka mencoba untuk lepas dari kemarin itu mitos, legenda, mite gitu ya. Sehingga apa yang mereka bisa lakukan? Ya akhirnya mereka mengoptimalkan akal pikiran. Dan ternyata namanya manusia yang hidup gitu ya, itu juga menjadi kunci memang ya dalam oh ini baik, oh ini buruk, ini sebuah kebenaran dan diuji secara terus-menerus ya, kritis, kemudian sistematis dan juga empiris untuk beberapa disiplin ilmu. Oke. Nah, kemudian ketika Islam itu turun ya, Islam secara khusus ya, karena kalau Islam secara umum kan termasuk juga Nabi Adam alaihissalam. Nah, Islam itu berkembang di Mekah, kemudian ke Madinah, muncul di Mekah, turun wahyu, kemudian di Madinah. Ya, kita sebut dengan Hijaz. Ya, nah Hijaz itu sendiri ya secara mayoritas itu memang orang-orang yang sabiqunal awwalun, mereka adalah khairul umat terbaik gitu ya dari sisi din, dari sisi agama yang keimanannya, keyakinannya, kepercayaan itu sangat luar biasa. Walaupun kita juga sebenarnya bisa menyebutkan bahwa mereka juga sebenarnya tidak lepas juga dari teknologi, dalam artian mereka juga tidak lepas dari sains sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri, saya selalu sampaikan, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Nah, tapi kemudian interpretasi terhadap wahyu ini, seolah-olah itu agama itu ya sudah wahyu saja. Ya, tidak ada kaitan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan sains. Oke. Nah, ketika Islam itu kemudian keluar dari Hijaz, ya, keluar dari Mekah dan Madinah, ya, terutama nanti tadi itu ke Suriah, ya, Damaskus kotanya, ya, kemudian juga ke Baghdad, ya, terutama dua itu dulu lah, gitu ya. Kemudian bertemu dengan peradaban lain, terutama peradaban dari Persia, ya, Bizantium, ya, dan juga Romawi. Nah, ketika bertemu dengan peradaban Romawi, Romawi sendiri itu kan kelanjutan dari ya peradaban ataupun kebudaya Yunani, gitu kan ya. Nah, disitulah ketemu bahwa sumber dari iman, kepercayaan dalam agama satu sisi, kemudian bertemu dengan sumber dan peradaban kebenaran yang berasal dari sains yang sumbernya itu adalah akal. Dari situ kemudian ya umat Islam itu tokoh-tokohnya itu berpikir seperti apa? Bagaimana posisi dari akal dalam Islam? Nah, akal itu bukan hanya akal pada manusia, tetapi kemudian bagaimana awal gitu ya, akal yang utama. Nah, maka nanti ada teori-teori tentang metafisika itu banyak sekali, kayaknya dibahas pas saya Anwar nih. Nah, dari situ kemudian terjadilah diskusi yang sangat panjang, banyak yang mengharamkan, kemudian yang mewajibkan, yang mengharamkan, mewajibkan, ya sampai ada yang dengan syarat. Ya mungkin kita wasotiahnya itu pertengahnya itu pakai syarat. Yang pertama adalah apa? Filsafat haram itu ketika terus mengkaji tentang ketuhanan, kemudian sumbernya itu hanya akal saja. Sebenarnya sains juga sama. Ya, ketika kita itu menggunakan sains, ilmu pengetahuan berdasarkan akal saja, nah itu juga sebenarnya salah.
Nah, termasuk juga dalam riset metodologi kita. Ya, dalam metode penelitian kita, kalau sumbernya hanya positivisme, ya, kritik sedikit kuantitatif ini, ya, positivisme itu menihilkan, meniadakan adanya wahyu. Maka rekomendasi saya dalam tesis kita wajiblah minimal ada satu ayat Al-Quran atau hadis. Gitu ya. Jadi jangan sampai tidak ada hadis atau ayat Al-Quran sama sekali. Apalagi kita adalah pendidikan agama Islam. Itu ininya, apa implementasinya. Berarti filsafat yang haram adalah ketika itu membincangkan dengan tentang eksistensi keberadaan dari Tuhan, mencari Tuhan, sifat-sifatnya, ya termasuk juga apa dasarnya tentang apa ya, mungkin karakter, kekhasan, perilaku dan juga asma sifat lah lebih tepatnya gitu ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan laisa kamislihin, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu yang pertama. Kemudian yang wajib adalah bahwa kita pahami filsafat itu ada cabangnya yaitu epistemologi. Ya, epistemologi kemarin itu adalah teori ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh, ya, bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan, caranya bagaimana, kemudian standar ukuran kebenaran itu seperti apa. Nah, ini ya mestinya wajib dipelajari oleh umat Islam, ya wajib dipelajari oleh umat Islam. Kenapa? Karena berkaitan dengan ya maslahat kebaikan yang ada untuk dunianya, ya dikatakan kan dalam Al-Quran A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim ya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kan jelas sekali gitu ya. Mungkin kalau ada riwayat syair bahasa Arab itu apa mali dunia gitu ya ka'annaka ta'isu abadah gitu ya awak mali akhirataka ka'annaka tamutu gadan. Itu syair ya. Nah artinya apa, mestinya memang ilmu pengetahuan itu perlu dikembangkan gitu ya. Nah kemudian yang dengan syarat ya adalah ketika filsafat itu mengarah kepada pemikiran yang tidak dibumbui atau mungkin bercampur gitu ya dengan misalnya paham-paham Mu'tazilah misalnya gitu ya, banyak juga Jabariyah, ya Jabriyah, kemudian Qadariyah dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ini yang kita perlu pelajari. Kemudian metodenya bagaimana? Ya sebenarnya kalau metodenya itu ya dengan belajar, ya dengan belajar melalui kita bacaan, menganalisis, ya kemudian juga oh ternyata ketika kita bicara tentang apa kaitan dengan Asmaul Husna misalnya, ya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu pengetahuan misalnya, atau mungkin tentang ya sains gitu, teknologi, atau tentang diri kita sebenarnya, ya tentang diri kita. Nah, itu perlu kita betul-betul dalami. Ya sebagai contoh misalnya begini, kemarin kita di kelas yang lain tuh ketika ditanya, seberarti kesimpulannya bagaimana Pak? Ya kesimpulannya adalah kalau dari saya mempelajari agama, tetapi tanpa mengesampingkan dari sains, ilmu pengetahuan. Oke ya, misalnya nih saya mau tanya gantian nih, saya tanya ke Pak Ustadz Saiful nih. Pak Ustadz Saiful, mungkin ada pengalaman pribadi juga nih. Mungkin kalau ada misalnya Pak Ustadz punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, boleh tahu? Mhm. Laki-laki ada laki-laki, Perempuan ada? Anak perempuan ada? Oke. ada. Ketika ditanya nih, agak ini ada perempuan dua nggak apa-apa lah ya. Ketika anak perempuan itu tanya ke Pak Saiful nih, biasa biasa tanyanya ke istrinya sih, bukan ke Pak Saiful biasanya nggak mau Ya. tanya nggak tanya ke istrinya atau dua-duanya nih. Jadi kalau anak perempuan tanya, Pak apa Bu, kenapa ya kok saya keluar darah gitu ya? Keluar darah nih gitu setiap bulan gitu kan ya. Gitu kan. Nah, jawabannya apa? Yang pertama. Yang kedua, yang anak laki-laki, Pak, bisa Bapak, Pak, Pak, saya kok tadi malam mimpi ya, gitu, ikhtilam gitu kan ya. Mimpi kemudian kok basah gitu kan ya. Nah, jawabannya apa kira-kira Pak Saiful nih? 1-2 menit paling panjang nih, silakan Pak Saiful. Eh, bingung apa? Sampai sejauh ini sih belum ada pertanyaan seperti itu. Saya juga. Ya, kalaupun misalkan ada ya saya pasti akan jawab. Mungkin karena manusia itu mengalami apa namanya
pertumbuhan, kemudian perkembangan reproduksi itu seperti kan dia juga ada telah belajar IPA gitu kan. Masa Mm-mm. remaja, masa kanak-kanak. Nah, di masa remaja itu ciri-ciri perubahan dari wanita yaitu salah satunya mengeluarkan darah Nah, dari mm-mm. kemaluan gitu. Ada tumbuh tumbuh apa bagian badan yang membesar gitu dan lain sebagainya. Mm. Ya itu mungkin, dan kemudian untuk yang laki-laki juga ya nggak beda jauh sih. Saya jelaskan melalui ilmu pengetahuan aja, IPA gitu, tentang perkembangan manusia gitu. Itu aja Pak barangkali kalau dari saya mah itu Oke, sebenarnya sih bukan secara hanya itu sih, ilmiah mungkin aja. mungkin iya, tapi mungkin karena ini sih apa nggak enak, bukan nggak enak, apa mungkin karena tadi sebenarnya karena mungkin mindsetnya itu terbawa kepada science, justru ilmu Ya, pengetahuan. Ya, betul. mestinya jawabannya itu harusnya itu bisa agama dulu, ya agama dulu baru Ya, science, atau bolehlah science ya, dulu baru agama. Jawaban agamanya kira-kira gimana Pak Ustaz Saiful? ya dari sebagai apa namanya manusia untuk perempuan itu kan kodratnya perempuan itu ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa perempuan itu dalam usia balik itu akan mengalami menstruasi, kemudian untuk laki-laki akan mengalami mimpi seperti itu. Secara itunya, cuman secara lebih ke ininya belum sih sampai saat ini belum ada ke situ Pak. Jadi Iya, iya, masih iya. bingung. Oke, nanti kalau tanya ke orang lain bahaya itu, nanti atau tanya ke Google gitu kan bahaya juga itu. Jadi Iya, kalau nanti tanya ke orang lain tuh, ya kalau saya ditanya sih saya jawab lah, kalau yang lain boleh jawab nanti. Ya, kalau saya ditanya ya berarti jawabannya itu dua. Saya ditanya bukan sama anak sendiri, sama anak orang lain sih gitu ya. Laki-laki terutama dia nanya gitu. Saya jawab ya tadi pertama secara sains, sainsnya mengambil biologi, ya walaupun itu mungkin perlu dicari kebenarannya juga gitu ya. Tahu ya tadi jawaban secara biologi kan jelas bahwa kenapa seorang perempuan itu haid? Karena itu adalah darah yang merupakan apa sel telur yang tidak dibuahi sehingga kemudian keluar dan menjadi darah kotor dan itu adalah bagian dari memang apa fitrahnya manusia perempuan dalam hal ini itu yang pertama. Yang kedua jawaban agamanya adalah bahwa itu adalah tanda, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap perempuan ya pada umumnya yang itu menjadi awal dari seorang perempuan itu menjadi mukallafah, mukallaf ya, ya, mukallaf. Nah, itu agama bisa lebih luas lagi, lebih banyak lagi bisa tuh dua-duanya. Nah, kalau yang laki-laki juga sama gitu ya, bahwa itu juga tanda mukallaf dan nanti harus diajarkan mandi janabah gitu kan ya, dan sebagainya. Jadi intinya sih lebih kepada bukan ke fikihnya, lebih kepada ketika seorang bertanya itu kita kaitkan pertama itu adalah silahkan boleh agamanya dulu atau sainsnya dulu. Kalau kita jawabannya hanya sains saja, ya memang sekarang ini ya akhirnya agama itu ya terpinggirkan. Nah, gitu ya. Itu mungkin berpikirnya tadi dua ya. Jadi akalnya itu juga digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan, kemudian juga agamanya juga dilakukan. Nah, kadang itu ada beberapa tadi saya sebutkan itu antara agama dengan akal itu kadang suka bergesekan. Misalnya, ya ada hadis clear, hadisnya itu sahih ya bahwasanya habatus sauda itu adalah ada likul lidawa gitu ya. Nah, untuk menjelaskan itu ya, seperti apa? Itu ayat Al-Qur'an, itu hadis ya. Apalagi ya saya kemarin banyak sekali beredar di Facebook gitu ya. Bukan di Facebook ya di video lah sosial media. Ada pernah dengar mungkin ya buku tentang kitab bahasa Arab itu Fathul Izar. Fathul Izar itu berarti membuka sarung gitu ya, Fathul Izar. Nah, itu perkataan para ulama itu lebih dalam artian itu ini pendapat saya ya, itu lebih parah lagi ketika dikaitkan dengan sains. Ada tokoh di apa ya tokoh Islam lah, nggak saya sebutkan Habib atau bukan gitu ya, yang menjelaskan itu bahwa perempuan itu kalau seperti ini tandanya begini, kalau seperti itu adalah salah satu adalah Fathul Izar. Nah, termasuk juga mungkin ada fadilah-fadilah sih, mohon maaf ini kan udah dewasa semua ya. Misalnya ketika mungkin ya. berhubungan itu apa hari sekian, bulan sekian, jam sekian atau apa kan seperti ini. Nah, itu kan itu gimana nih kalau kaitkannya itu dengan sains ilmu pengetahuan
Ya, makanya dia mengkritik itu pembodohan katanya gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan saya. Misalnya nih ya, kan yang ada di masyarakat nih malam Jumat gitu kan ya, sunnah Rasul katanya gitu kan ya. Itu kan sebenarnya apa istihza itu sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya itu. Ya Ya, mungkin kalau malam Jumat itu sunnah gitu ya, malam yang lainnya jadi wajib kali gitu ya, Pak Saiful. betul, Nggak Pak. masalah. Itu maksud ada yang mau disampaikan nggak? Jadi artinya itu sebenarnya mengkombin, mensintesis ya, sintesis antara agama dengan iman, dengan kepercayaan, kemudian sains dengan akalnya. Nah, PR-nya gimana kalau gesekan? Mungkin bisa kasih contoh realnya. Silahkan nih, saya mau komentar nih. Mangga, Pak Ya, Jamaludin Pak gimana Ustaz. nih? Silakan. Itu dulu nih. Ya, ayo, waktunya tinggal 20 menit nih. Ya, cuma dulu Pak. Ya, Boleh mau bertanya? cek low. Ada suaranya masuk. Oke, udah ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa materi kali ini ya. Memang mata kuliah Pak Dokter ini yang selalu menarik untuk dibahas dan disimak. Ya, yang pertama tadi mengenai eh, dibolehkan dan ada juga yang diharamkan untuk Mhm, mempelajari filsafat. Mungkin kalau pendapat saya pribadi ini ya, karena memang banyak ulama juga yang membolehkan ya dengan syarat tadi gitu. Yang mhm, pertama yang diharamkan itu ya orangnya yang mungkin kurang cerdas atau gampang terpengaruh itu lebih baik eh, tidak tidak mempelajarinya gitu. Kalau mhm, orangnya akalnya sehat, cerdas dan lain sebagainya itu memenuhi syarat ya silakan untuk mempelajarinya gitu. Dan juga eh, saya pernah mendengar penjelasan ketika membahas tentang eh, ini bahwa salah satu yang menganjurkan untuk mempelajari ilmu filsafat itu yaitu Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini salah satu yang menganjurkan dengan syarat karena filsafat ini kan tadinya gitu yang ininya berasalnya dari barat yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di ini kan oleh Imam Ghazali mempelajari ilmu filsafat itu ya harusnya dari atas dulu gitu, bukan dari bawah mencari atas gitu. Dari atas dulu bahwa kita berkeyakinan segala sesuatu itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah kuat atasnya sumbernya apapun yang ada di dunia ini itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang bertentangan dengan itu maka kita akan menafikan itu gitu dan sehingga akidah kita tidak akan apa goyah dengan eh, pertentangan-pertentangan itu gitu. Nah itu mungkin dari Jamal untuk eh, boleh tidaknya mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua Jamal juga ingin menyinggung sedikit tadi tentang bagaimana jika ada apa perselisihan atau pertentangan antara sains dengan tadi wahyu atau tadi dibahas dengan fadilah-fadilah bahkan tadi mhm. juga sampai membahas fatul ijar ya gitu Tuh. ya eh, kalau yang Jamal tangkap karena di kita itu kan ada sains ada wahyu tadi ya jadi Mhm, ada yang baik menurut sains dan baik menurut wahyu ada juga yang tidak baik menurut sains dan tidak baik menurut wahyu. Tapi ada yang kebalikannya. Ada yang baik menurut wahyu, tidak baik menurut sains. Ada juga yang tidak baik menurut wahyu, tapi baik menurut sains. Kalau Jawa memilihnya, kalau yang baik menurut wahyu, lebih baik kita ikutin wahyu gitu. Seperti yang eh, ada apa pernah Jawa dengar itu, kalau kita bangun tidur
Ada yang mengatakan kita harus kumur-kumur dulu. Kalau menurut Wahyu kita harus kumur-kumur dulu, jangan langsung minum. Ada juga yang mengatakan sains kita lebih baiknya langsung minum gitu. Nah itu kalau jam Kumur-kumur dulu langsung pribadi minum gitu. saya minum lebih memilihnya eh, kalau kalau ada bertentangan Wahyu dan sains pilihnya Wahyu. Mungkin seperti itu Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jamal, luar biasa ya. Tadi itu statementnya menarik kalau menurut saya. Dan ini perlu kita terus ya, perlu kita asah terus dan kita legowo ya terhadap mungkin kritik yang memang tidak tepat ya. Mungkin oh saya tadi ngomongnya kurang pas nih gitu. Misalnya tadi kalau mengatakan bahwa saya Barat itu tidak mengenal Tuhan, tidak juga gitu. Di Yunani mereka percaya adanya tadi prima causa. Di Romawi mereka sebenarnya juga percaya selain ada dewa-dewa itu ada ya super dewa di atas. Ya Amerika sekarang itu ingat di dolarnya itu ada tulisan in the name of God gitu kan ya. Ada mereka percaya dia Tuhan cuman untuk mendetailkan apa karakter sifat dari Tuhan itu yang mereka itu tidak mendapatkan karena memang tidak mendapatkan wahyu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harusnya kita meyakini bahwasanya agama itu dia tidak ada yang bertentangan dengan akal mestinya. Makanya ukuran standar akalnya itu yang mana? Nah, itu. Nah, itu juga penting tuh. Jadi kalau kita percaya bahwa agama itu ya nggak ada yang bertentangan gitu. Nah, kemudian tapi kita perlu dudukkan bahwa oh agama yang dimaksud itu adalah kalau teks qot'i itu dia memang tidak bisa dirubah. Tetapi di sana ada interpretasi. Saya ulang lagi. Jadi kalau teks Al-Quran dan hadis yang sahih, yang qot'i, itu memang tidak bisa dirubah lagi kecuali mungkin ada interpretasi lain. Artinya ada yang mungkin bisa dimulti interpretasi. Yang kedua adalah bahwa akal tadi yang apa benar itu belum tentu juga. Misalnya tentang tadi kalau contoh berkumur-kumur ya mungkin kumur-kumurnya pakai air minum gitu langsung diminum, ditelan gitu ya. Atau mungkin tadi pemahaman terhadap kumur-kumur itu seperti apa? Sama juga dengan misalnya tidur itu sholat. Ketika tidur itu kita di lambung sebelah kanan menghadap ke kanan gitu kan ya. Gitu kan ya. Nah, kalau Pak Ustadz Jamaluddin ngadepnya kemana nih kalau tidur nih? Miring ke kiri, miring ke kanan, atau telentang nih? Nah, itu ya. Miring ke kanan kali sunnah gitu ya. Kalau Jamal yang penting tidak kakinya ke kiblat aja gitu. Oh iya, kenapa ya? Memang nggak boleh ya kaki nggak ke kiblat ya. Ini kayak saya penelitian Iya. waktu di Kampung Naga itu kakinya nggak boleh ngelonjor ke kiblat gitu ya. Ada dalilnya nggak kaki nggak boleh ngelonjor ke kiblat? Ada dasarnya nggak tuh ya? Oh, Pak Ustadz saya belum mau jawab nih. Oke, kita ganti waktu kita udah mau habis nih. Nah, itu tadi penting itu. Saya udah bisa dipahami ya. Saya mau undang Pak Ustadz Saifullah nih. Dari kemarin belum pernah bicara ini. Moga-moga ada waktunya sedikit saja, mungkin sekitar 5-10 menit nih Pak Ustadz Saifullah nih. Gimana kabarnya nih? Silahkan Ustadz Saifullah. Mau ditanya atau mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dokter. Ya, silahkan mau Mohon ditanya atau maaf. bertanya. Oh, ini mungkin apa lanjutan simakan ataupun jawaban dari Pak Saiful Anwar yang tadi menarik Mhm. juga tentang memberitahu pada anak tentang apa masa balik gitu ya. Ya, betul. Nah, Satu kebetulan pertanyaan yang kemudian jawabannya itu eh, mesti dua dari sisi agama dan sains. oh gitu. Baik. Berhubung memang saya adalah guru fikih di tingkat MTS, jadi memang sering saya sampaikan kepada anak-anak itu. Jadi setelah apa, jadi jangan senang dulu gitu kalau untuk laki-laki meskipun itu mimpinya menyenangkan gitu kan, itu justru malah hati-hati gitu kan. Kenapa? Karena di titik itu pertanggungjawaban amal perbuatan kamu mulai dihitung gitu kan. Seperti itu. Hmm. Terus untuk selanjutnya saya tambahkan ini wajib bisa menghafal ataupun bisa bacaan ini adusnya gitu loh. Jadi Oh, mandinya prakteknya ya. Mhm.
Jadi di prakteknya itu wajib gitu. Jadi satu-satu banyak ya bahkan ya banyak lah gitu kan. Mungkin dari SDM-nya juga nggak diajarkan atau lupa atau gimana gitu. Dan rata-rata menginjak usia balik itu di usia SMP kan gitu, bukan dari Mhm. SD. Kalau zaman dulu kan kita mungkin di SD juga udah kan gitu. Kalau sekarang mah Mhm. mungkin nginjak kelas 7, kelas 8 baru kan gitu. Tuh, untuk perempuan juga ya sambil menerangkannya sambil guyon gitu, sambil ini gitu kan. Mhm. Kalau sama anak-anak kan jangan jenuh kan gitu, monoton gitu Iya, kan untuk benar, benar. pemberian materinya. Seperti itu. Jadi Mhm. sekalian mengajarkan sama anak, kan anak juga ada di situ kan gitu kan. Ya itu, Mhm. kalau di rumah nggak mungkin dia bertanya, nggak mungkin juga saya jelasin di rumah kan gitu. Nggak Itu mungkin mungkin ya. Pak nambahnya. Oke, Menarik ada sih. satu pertanyaan dari saya nih, Pak Saiful nih. Boleh, Mau boleh. pertanyaan fikih atau akidah? Vicky boleh lah. Jangan susah-susah Eh, aja. Atau dua-duanya ya? Oke, ketika ada seorang anak bertanya, yang pertama, pertanyaan dari sisi akidah nih, biar beda bidangnya gitu ya. Pertanyaannya adalah, Pak, Tuhan itu seperti apa sih gitu? Emang Tuhan itu ada nggak sih, seperti apa sih? Kayak gimana? Sekarang di mana Tuhan itu? Itu jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari sisi fikih. Nah, Pak, misalnya saya baca di apa di medsos, saya dengar di YouTube katanya kalau khitan perempuan itu dia melanggar hak asasi manusia. Kok dalam Islam itu di ini kan sih disyariatkan khitan buat perempuan itu bukannya menyakiti perempuan. Nah, jawabannya mau jawab yang mana nih? Dua-duanya nih harusnya nih. Silakan Pak Saifullah. Kalau cukup Oh, waktu apa ya? boleh deh. Saya jawab yang pertama. Hmm. Ya, Oh, silakan Pak yang Badri. pertama. Oh, silakan Pak Badri. Oke, Pak Assalamualaikum Badri dulu mau warahmatullahi jawab. wabarakatuh. Oh ya, Ya, kasih saya kesempatan Pak Badri Pak. Waktunya tinggal sedikit. Iya benar. ya saya coba menjawab ini pertanyaan yang pertama aja. Kalau ditanya misalnya Tuhan di mana atau bagaimana, gitu kan itu ya. Betul, betul. Itu untuk mengenai tentang akidah, untuk meyakinkan kepada siswa atau kepada anak bahwa Tuhan itu memang ada, gitu kan gitu. Mhm. Saya biasa suka menjelaskan gini, mungkin ini juga kata Pak Saifullah tadi, kita sambil Mhm. bercanda atau memang ini masuk ya ke ranah anak. Contohnya Tuhan itu di mana? Kan Tuhan itu jelas dekat. Kata ayat kan gitu ya. Min Mhm. hablil warid itu kan lebih dekat dibanding urat nadi. Jadi saking Mhm. dekatnya Tuhan itu tidak kelihatan. Makanya anak suka bertanya, emang di mana Pak Tuhan itu ada? Tidak di mana-mana, dekat dengan kita, bahkan lebih dekat. Contohnya, saya kasih contoh, anak biar tahu. Kamu punya tangan? Iya, punya tangan katanya gitu. Coba lihat tangan kamu. Mhm. Kenapa terlihat? Karena terlihat itu karena ada antara mata dengan tangan. Coba Mhm. tempelkan tangan itu di mata. Ketika ditempelkan, terlihat nggak tangan kamu? Tidak, tapi ada rasanya? Ada. Itulah hakikatnya pada contoh pada adanya Tuhan. Tidak terlihat, tapi memang ada. Itu kan hal yang memang secara ini juga iya. Ditempelkan di mata gini kan nggak kelihatan, tapi ada rasanya. Gitu kan gitu. Nah itulah Mhm. adanya Tuhan. Karena Tuhan itu yang sifatnya wajib adanya. Gitu kan, menurut Mhm. dalilnya. Ya kan? Wajib Mhm. adanya. Nah, saking wajibnya adanya, berarti kan anak game. Kalau bentuknya Tuhan atau dan lain sebagainya, baru diperjelasnya itu lebih jelas lagi oleh ilmu yang lain gitu. Kalau untuk ke Mhm. anak kayaknya nggak, bukan belum cocok ya dijelaskan karena Mhm. khawatir nanti ngaco gitu. Kecuali Iya kalau udah di betul. kelas mahasiswa mungkin bisa menjelaskan. Nah, kalau di kelas mahasiswa boleh mengatakan bahwa Tuhan itu bentuk dan lain sebagainya. Karena kalau berdasarkan kepada hadis kutsinya juga mana aropa nafsahu faqad aropa robahunya itu kita harus dipahami gitu kan. Kita mengenal aja diri Mhm. kita. Diri kita itu siapa sih sebetulnya? Dari mana sih asalnya? Nah, ya, gitu. Atau saya gambarkan pula nih. Ini kelas. Kelas ini bentuknya kan dibilangnya kelas atau sekolahan gitu. Nah, dari Mhm. sekolahannya itu macam-macam adanya. Ada jendelanya, ada pintunya, ada ini dan lain sebagainya. Termasuk dasar-dasar yang kecilnya juga ada, pasir dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi kan nggak disebutkan satu persatu. Kalau sudah bersatu, sebutlah uh, sekolah atau kelas. Nah Tuhan juga kalau disebutkan udah Allah ya Allah udah. Tetapi di balik itu ya kita bukanlah Allah tapi kita pula bagian dari zatnya Allah itu sendiri gitu kan gitu. Karena kita bisa bicara dan lain sebagainya kan kita kalau kembali tahu bisa bicara bisa bergerak ini karena semua kehendak Allah.
tidak ada yang tidak mustahil, disitulah adanya Allah gitu. Itu yang dijelaskan. Tapi kalau kepada anak kecil atau anak tingkat MI atau MTS nggak sejauh itu menjelaskannya. Nah, Iya. daya mungkin belum bisa terserap semua. Mungkin itu saja jawaban saya, mungkin mengenai tentang di mana dan adanya Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Pak kasih Saifullah, Pak. Ini lanjut. ya. Oh, ini luar biasa nih. Tadi kita mau tanya tadi sainsnya sebenarnya ini. Tapi nggak apa-apa lah, waktu kita batas tadi Pak Saiful nih jawab satu lagi tadi tentang khitan bagi perempuan kayak gimana nih. Katanya melanggar hak asasi manusia gitu kan. Dia baca nih udah levelnya SMP SMA nih. Dia nggak mau gitu kan. Gimana kira-kira nih. Padahal ini kan disyariatkan gitu kan. Gimana jawabannya? Silakan Pak Saiful. Pak Ustadz Saifullah. Baik. Saya jawab di sisi agama ya Pak ya. Apa Mhm. dari sains nih? Dua-duanya lah. Tadi Dua-duanya, kan Pak. kalau menurut saya itu dua-duanya harus dibaca. Nanti Kita dibantuin, Pak, bagi. sama-sama guru fikih. Oh gitu. Baik, kita bagi ya, untuk sainsnya nanti dijawab sama Pak Panut, saya untuk agamanya. Siapa Panut? Ya, Tahu Pak silakan. Panut. Baik, kalau untuk sisi agamanya, memang kita semua sudah tahu ya, bahkan dari di kampus saya memang sudah apa di pengajian itu sudah rutin dikasih tahu seperti itu, Pak. Jadi kalau seumpamanya eh, tidak di apa tidak dikhitan gitu ya untuk perempuan, nanti satu berbahaya bagi apanya, bagi syahwatnya kan begitu, kan lebih lebih bisa melebihi dengan laki-laki kan seperti itu. Nah, terus dari segi kesehatan gitu ya. Kan dari segi Enggak. kesehatan Yang pertama berbahaya dulu kan Pak gitu. Saiful. Yang pertama dulu tadi. Saya suka penasaran nih. Yang pertama itu kan katanya Mas, syahwatnya itu ini gitu kan. Itu dasarnya apa tuh? Dari mana? Tahu dari mana gitu? Apakah melalui eksperimen gitu atau melalui hanya perkataan saja? Ketika tidak dihitan itu dia oh, akan ini. Kan itu kan sains baik. juga kan. Itu kaitan dengan sains maksudnya berarti agama tapi didukung oleh sains. Nah, tahu dari mana tuh bahwa ketika tidak dihitan itu nafsunya itu besar, syahwatnya itu besar gitu. Dari mana? Oh gitu. Mhm. Untuk pengetahuan itu memang tidak dijelaskan secara tertulis gitu loh Pak. Cuman dari pengalaman-pengalaman mungkin bapak-bapak gitu ya yang suka cerita ya seperti itu gitu loh. Dan kan ada Bisa perbedaan nggak gitu bisa sih. Pak. Tapi nggak bisa juga sih, nggak bisa jadi dasar. Dasar agamanya juga nggak ada gitu kan ya. Kemudian dasar sainsnya juga perlu eksperimen gitu. Perlu uji coba, perlu riset lah gitu istilahnya itu. Gimana? Berarti menanyakannya kepada orang yang sering menikah tuh Pak ya. Eh, Itu, Pak. Ya, kalau sering menikah juga dia nggak bisa karena dia bukan sampling. Kalau yang sudah tidak pernah menikah itu kan pakai sampling tuh mungkin kebetulan aja punya satu dua gitu kan ya. Nah ternyata enggak juga mungkin nanti kalau kaitan dengan tinggi tidaknya itu kan faktor makanan juga ada, kemudian faktor gen juga ada gitu kan ya. Maksud saya itu ya memang jawabannya sih mungkin perlu ada ini tadi perlu baca literatur lagi, kemudian juga nanti cari ini siapa sih sebenarnya yang mengatakan bahwasanya itu perkataan ulama. Kalau kita perkataan ulama sih Iya, ikut, tapi kan memang tidak menjadi wajib gitu kan. Atau mungkin itu hanya betul. perkiraan saja, atau mungkin akwal gitu ya, atau mungkin juga ini cuman kira-kira aja gitu kan ya. Nah, nanti berarti PR-nya Pak Ustaz Saifullah, saya suruh nyari nih PR-nya nih. Perkataan ulama Tapi siapa nih yang mengatakan? Pak, tapi dasarnya memang saya dengarnya dari para ustadz di kampung ini seperti itu loh Pak. Eh, Gitu. Berarti nanti Nanti saya nanya ke tanyakan Ustaznya dalilnya, lagi ada berarti. nggak dalilnya gitu dari kitab apa gitu kan? Iya, Kan harus justru itu dipertanggungjawabkan karakter. kan. Jadi karakter dari berpikir ini kan memang dia kritis, tadi saya sebut itu kritis. Kritis itu sebenarnya memang mempertanyakan sesuatu yang kesannya, ingat ya, kesannya itu mapan, kesannya itu benar, padahal belum tentu. Mm-mm. Ini kan hanya untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak qot'i. Kalau yang qot'i kita Mm-mm. tidak berani, kecuali mungkin ada multi interpretasi. Tapi ini kalau sifatnya hanya tadi misalnya, oh kata Pak Ustadz gitu ya, mungkin kata dosen Iya. atau kata ya cari argumentasinya gitu, cari cari dasarnya gitu. Karena apa? Karena bisa jadi itu adalah pendapat yang menurut saya sendiri juga mungkin ada sedikit malah mendiskreditkan perempuan gitu. Jadi seolah tuh perempuan tuh kalau tidak itu tuh tadi liar gitu kan ya. Padahal enggak Iya. juga sih kalau misalnya gitu kan ya.
Nah, itu mungkin juga ada unsur apa ya, bias gender lah istilahnya gitu. Gitu. Oh, Terus yang itu baru satu tuh. Jadi kita harus kritis gitu. Jadi kenapa nih? Jadi PR-nya nih ya Ustaz Saifullah ya. Jangan lupa dicari nih. oh Ke iya yang iya kedua iya. aja deh, satu lagi. Yang yang mana Pak? Nah, yang kedua tadi yang pertama kan dari sisi katanya kalau tidak di hitan itu perempuan tuh Oh iya. syahwatnya itu banyak. Yang keduanya dua aja deh. Yang kedua apa? Apa ya? Lupa Ya lagi kayaknya mungkin tadi udah mau diomongin dipotong sih soalnya. iya. Penjelasan dari Pak Dokter juga sudah sangat gamblang gitu. Mau saya lanjut juga. Ya sudah. Ya Ini itu satu lagi tadi setuju kan ada memang. satu lagi tuh yang mau disebutkan apa? Selain itu saja. Yang kedua itu apa kira-kira itu ya? Jadi lupa saya mau ngebahas apa. Bang Ustadz Panut kali boleh nambahkan tadi udah mau ngomong Iya, apa gitu Pak Ustadz saya Saifullah berharap nih. Pak Panut ngomong nih dari tadi. Iya nih sebenarnya kita mau kasih Pak. waktu panjang ini sebenarnya nih. Bahasa Ustadz Saifullah jarang ini soalnya nih. Aduh, jadi ketahuan. Gimana yang lebih senior nih kita tanya ke Pak Panut ya. Silakan Ustadz Panut gimana nih secara agama dengan secara sains nih silakan. Oke, sok Pak Panut ditunggu. Karena ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi deh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islamin. Eh, karena terus terang ya karena untuk masalah khitan untuk perempuan itu saya baru tahu ketika di Jawa Barat. Ketika di Jawa di tempat saya itu saya belum pernah ya, belum pernah dengar Mhm, untuk tadi hitan. Nah, ini barusan saya tadinya jadi browsing-browsing masalah hitan menurut sains mhm, ataupun nah, bahkan ini saya baca kalau sebenarnya pengaruhnya bagi kesehatan tidak begitu manfaatnya tidak begitu signifikan sebenarnya kalau secara kesehatan nih karena eh, bahkan hitan bagi perempuan ini masih kontroversi ini kalau di sini saya baca ya, dampak kesehatan yang sendiri di, eh, apa namanya hitan pada wanita juga dikenal sebagai sunat perempuan atau female genetical mutilation atau FGM adalah praktek yang kontroversial dan memiliki dampak kesehatan yang signifikan dari perspektif sains. Tidak ada bukti yang kuat bahwa hitan pada wanita memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Jadi sebenarnya ini masih kontroversi kalau membaca di sini ya. Saya juga belum pernah itu. Kemudian untuk bahkan ini WHO, Organisasi Kesehatan Dunia dan banyak organisasi kesehatan lainnya telah menyatakan bahwa hal ini tidak memiliki manfaat kesehatan dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Malah ada infeksi yang yang infeksi yang tinggi akibat prosedur yang tidak steril. Kemudian kerusakan jaringan pada genetikal yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Kemudian masalah seksual seperti nyeri saat berhubungan seksual dan kesulitan mencapai orgasme. Komplikasi saat melahirkan. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari sini masih kontroversi. Ya mungkin walaupun mungkin disyariatkan sebagian ulama ya. Saya belum belum membaca nih secara Islam, tetapi kalau disamakan dengan disamakan dengan yang laki-laki, apakah mungkin ada unsur pembersihan dari kotoran yang sama dengan laki-laki atau tidak nih? Seharusnya saya belum begitu paham nih untuk yang eh, laki-lakinya ataupun untuk menurut Islamnya. Tapi di sini ada juga eh, alasannya tradisi dan budaya beberapa ulama. oke, mudah-mudahan nggak habis ini ya. Ininya nih, zoomnya nih. Kemudian untuk kebersihan tadi berarti sama dengan yang laki-laki. Yang terakhir Hmm. mengurangi hasrat. Nah tadi yang disampaikan Pak Saiful tadi. Itu Jadi sumbernya dari mana tuh? dari Mbak Meta nih Pak.
Oh iya. Nah, nggak apa-apa. Awalnya dari Mbak Meta. Mas Meta ya, Ya, Meta tuh Mbak ya. Kalau Mas Google ya. Nah, Nggak apa-apa sih. Apa eh, namanya cukup bagus ya. Kalau ada tambah lagi nggak apa-apa. Nanti khawatir mati nih. Kalau mati nanti cukup aja ya. Silakan Pak Ustadz Panut. ya, ya mungkin tadi Pak, jadi alasannya mendukung praktek ini tadi tradisi dan budaya, kemudian kebersihan dan kesehatan, yang ketiga mengurangi hasrat seksual. Tetapi tadi menurut sains kan memang ada sedikit pertentangan, makanya harus ada Mhm, titik temu antara sains dan wahyu tadi. Jadi kalau mhm, tadi sampaikan, jadi harus harus ada titik temu, ada komunikasi antar ilmuwan sains dan ilmuwan ataupun para ulama. Jadi nanti ada persamaan persepsi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Jamil kayaknya mau komentar juga nih. Jadi sebenarnya itu baru satu contoh dan banyak sekali di dunia ini yang tadi kesannya gitu ya. Kesannya itu bertentangan gitu ya. Mestinya sih sebenarnya tidak mestinya. Jadi tadi ya mendudukan waktu usai ala mahalih itu menjadi penting. Makanya nanti ada fikih kan Ustaz Saifullah, guru fikih nih ya. Makanya ada ahkamul homsah gitu kan ya. Pak Jamil mau komentar nggak nih? Masih ada waktu 8 menit nih. Ada Pak Saiful Anwar juga mau komentar. Pak Ustadz Badri juga boleh komentar lagi nih. Biar bareng-bareng nih. Gimana? Ya, mohon maaf tadi ini sinyalnya agak ini jadi Jamal agak gini-gini sebenarnya. Cuman sedikit aja dari Jamal karena mungkin ini apa ya eh Jamal juga kurang menggali ini yang Jamal dapat dari tentang hitan perempuan ini karena yang membicarakannya itu adalah seorang eh, yang dianggap ulama mungkin gitu ya. Jadi yang Mhm. kita pikir itu adalah ajaran agama itu adalah dogma, mau ngerti mau enggak kita ini dulu apa sih terima aja dulu gitu. Nah, untuk ininya karena ini Jamal juga waktu itu nggak nanya ini sumbernya dari mana dan dari kitab apa. Mungkin insya Allah kalau ada ketemu lagi dengan orangnya mungkin bisa ditanyakan. Mungkin seperti itu, Pak Dokter. Oke, Terima terima kasih. kasih. Nanti saya jangan nanya orangnya lah ya. Saya nanya ke Pak Ustadz Jamaluddin aja gitu ya. Karena penting nih, ada kasus juga nih. Kalau ini laki-laki nih, ada seorang non-Muslim, ya, kemudian dia mau masuk Islam, laki-laki. Ya, ini laki-laki. Orang non-Muslim, dia mau masuk Islam. Kemudian dia tanya ke seorang ustadz, ya. Nah, ketika dia tanya, Pak, gimana syarat saya masuk Islam? Kemudian dia bilang apa? Syaratnya adalah harus dihitan dulu, katanya. Kalau nggak dihitan, nggak sah Islamnya. Jawabannya gimana kira-kira nih? Kira-kira kalau dia nggak khitan, sah nggak Islamnya? Laki-laki nih ya. Siapa yang mau jawab nih? Pak Ustadz Badri mau eh, jawab? oh, boleh, 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 boleh. Untuk pertanyaan itu mengenai tentang bab hitan itu kan disunahkannya bagi laki-laki. Kalau perempuan itu Sunnah atau wajib hanya ya? wajib bagi laki-laki dan mubah bagi perempuan. Hmm. Artinya kalau laki-laki memang salah satu syaratnya gitu. Kalau jadi Islam memang tidak mesti harus disunat sebetulnya karena yang penting awaludin ma'rifatilah gitu kan gitu. Jadi yang pertamanya itu mengenal Tuhan. Karena itu mah mengambil kepada nanti kepada kesehatan pula gitu. Ya, selebihnya yang pertamanya itu yang penting pada Tuhan dulu atau bersaksi pada Tuhan atau bersahadat lah kesadataan gitu. Pertama itu kalau untuk masalah hitan bagi laki-laki itu wajibnya karena itu mengikuti setelah dia berislam atau menjadi Islam gitu. Itu jadi bukan pertama dia wajib sunat baru Islam. Ya, salah karena banyak yang disunat tidak Islam. Iya kan? Jadi Islam dulu baru disunat gitu. Nah, itu diantaranya. Jangan sampai tertukar itu. Nah, walaupun dalilnya nggak dibacakan di sini karena kitabnya nggak dibawa. Ya. Kalau bagi perempuan mungkin ya tadi mubah bahasanya boleh dihitan, boleh pun tidak, asal dia bisa merawat dirinya gitu. Kalau bagi perempuan, kalau bisa merawat dirinya beberapa hal yang sifatnya dikhawatirkan, diantaranya khawatir syahwatnya lebih tinggi atau dan lain sebagainya, itu kan belum sampai kepada penelitian.
yang benar-benar ada dasarnya, gitu kan. Gitu. Makanya di sini hukumnya pun tidak wajib seperti kepada laki-laki, gitu. Jadi dia hanya mubah saja. Boleh kalau memang bisa merawat diri dan merawat kebersihan dan lain sebagainya, itu sah-sah saja, tidak dihitan juga bagi perempuan. Tapi kalau bagi laki-laki, karena memang dia wajib dihitannya itu setelah dia beragama Islam. Baru agar menyempurnakan dalam Islamnya itu. Gitu. Itu diantaranya mungkin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan singkat saja. Yang lain silakan tuh ada Pak Saifullah juga guru fikih. Mangga Pak Saifullah lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti terakhir nih, closing remark dari Pak Ustaz Saifullah nih. Terakhir, jadi sebenarnya kalau dari saya, itu hanya contoh-contoh saja terkait dengan, memang sangat ini, artinya itu debatable terkait dengan hubungan antara agama dengan sains. Yang tadi dimaksud sains itu adalah sains yang sifatnya sains eksak, yang sumbernya itu adalah akal ya. Sementara nanti sains yang humaniora, sosial humaniora, itu biasanya itu adalah post positivisme. Nah, itu nanti yang sifatnya itu alamiah. Nah, ini juga beda lagi karena nanti dasarnya itu adalah kemasyarakatan ya, kemasyarakatan artinya yang ada di masyarakat masing-masing itu berbeda. Tadi contoh misalnya Pak Panut ketika melihat apa, oh cuma di Jawa Barat ingetnya nih, yang tahunya di Jawa Tengah itu nggak ada atau Jawa Timur gitu ya. Kemudian adanya di Jawa Barat gitu. Kemudian juga tahu juga nih, oh kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh biasa kalau disunat laki-laki tuh usia 6 7, saya juga ingat saya pernah 6 tahun atau 7 tahun gitu ya. Ngeskolot lah gitunya, alot dari urang. Kalau di Jawa Barat itu kan ada 3 tahun, bahkan kalau di tetangga itu ada yang cukup 7 hari, gitu, 40 hari, 2 tahun, 3 tahun, gitu kan ya. Nah itu kan juga kaitannya dengan apa? Dengan kultur sebenarnya gitu ya. Jadi kita coba mengkomunikasikan, mendialogkan, mengomunikasikan antara agama dengan sains. Ya memang beberapa sisi ada yang memang tidak bisa disainskan gitu ya. Tapi kalau dalam kayak apa pemikiran rasionalisme Islam, bukan tidak bisa, tapi belum. Ya, kita kan selalu kasih contoh misalnya Isra Mi'raj misalnya. Isra-nya itu sudah bisa disainskan. Nah, Mi'rajnya itu belum bisa disainskan. Misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar, ya, ada zat yang kira-kira bikin api itu tidak terbakar apa? Dibuatlah eksperimen. Oh, ada satu pakaian yang ketika dipakai itu dia memang tidak terbakar gitu ya. Kemudian juga ada porselen atau apa yang ketika dia menembus misalnya itu apa, oh, ini satu sisi ya, belum dicari itunya. Menembus misalnya atmosfer itu ternyata tidak terbakar. Ada zat yang memang ketika kena api itu dalam derajat tertentu itu tidak terbakar. Itu sains gitu ya. Nah ini tugas kita. Jadi filsafat itu bukan hanya bicara tadi. Kalau filsafat ketuhanan sudah cukup itu hanya menjadi sebuah teori. Walaupun ya ini juga banyak juga orang yang mengecam dan juga banyak orang yang memang mendiskusikannya. Ini perlu berhati-hati gitu ya. Hanya kemarin dari awal tuh misalnya ada tokoh nasional gitu ya, katanya ahli filsafat gitu ya. Kita lihat filsafat itu ke arah yang mana sebenarnya. Termasuk yang tadi saya pernah katakan, ada beberapa orang itu yang tadi Barat itu percaya dengan Tuhan gitu. Banyak orang yang percaya dengan Tuhan, tapi mereka tidak beragama. Ateis misalnya, ateis itu bukan berarti mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka tidak percaya dengan agama. Nah, itu juga PR juga tuh buat kita gitu ya. Termasuk juga tadi anak-anak. Kenapa? Karena tadi mengakses meta itu kan semua orang bisa, anak kecil juga bisa bisa apa istilahnya itu bisa membaca, bisa bertanya gitu. Kalau justru kita sangat mengkhawatirkan nih, sangat mengkhawatirkan ketika seorang anak gitu ya, anak-anak itu, murid itu, siswa itu tidak mau bertanya kepada orang tua, tapi bertanya ke pihak lain, apalagi ke AI. Itu lebih bahaya lagi. Dia akan tanya apa saja. Ya, tanya apa sih? Termasuk tadi hal-hal yang sifatnya mungkin sangat apa ya, sangat mungkin tabu lah kalau di kalangan kita itu ya. Nah, ini mestinya orang tua itu tadi murid apa guru itu mestinya memang harus gitu ya menyiapkan dan juga siap untuk ditanya dari berbagai aspek. Oke, ada terakhir nih dari Ustaz Saifullah atau Ustaz Saiful Anwar. Closing remark 1 menit, 1 menit atau 2 menit, 2 menit untuk penutup hari ini. Karena tadi saya janji sampai jam 21 nih. Ya, silahkan. Gimana nih? Itu kita belum bicara tentang nanti next. Kayaknya kita mau bicara tentang ini deh, apa spiritualitas. Spiritualitas tadi Pak Ustadz Manu atau Ustadz Badri ya yang menyebutkan man arofa nafsahu faqad arofa
Rabbahu. Wah, keren itu ya. Oke, dari yang ini dulu, Pak Ustadz Saifullah mungkin 1-2 menit kesimpulannya, kemudian Pak Ustadz Saiful Anwar terkait dengan bagaimana mendialogkan antara agama dengan sains ilmu pengetahuan. Silakan. Baik, saya mungkin kurang dari 2 menit. Intinya saya sepakat dan setuju dengan pernyataan Pak Ustadz Badri. Terima kasih, Pak. Selanjutnya silakan. Oke, ke suhu kita nih, Pak Ustadz Saiful Anwar, silakan bersama gimana nih korelasi dialog antara agama dengan sains nih sebagai penutup. Masih di mute, masih di mute. Mendialogkan antara agama dengan sains. Dalam hal ini apa ya? Kalau agama itu eh, dimensinya spiritual, tidak dapat dijangkau oleh metode ilmiah, sedangkan sains itu apa ya namanya? Hanya menjelaskan fenomena-fenomena yang kompleks tentang kehidupan atau tentang hidup gitu kayaknya. Jadi kalau untuk mendiskusikan ini berarti harus harus ada dua metode yang digunakan, yaitu dengan kalau agama menggunakan Al-Quran hadis, sedangkan untuk sains berarti menggunakan penelitian dan apa ya namanya eksperimen barangkali. Itu aja Pak mungkin dari saya. Jadi kita jadi nambah lagi nih kan. Tadi jadi bahwa bahwa agama itu tidak bisa apa agama itu sifatnya itu apa doktrin dogma kepercayaan iman yang tidak bisa disentuh oleh sains, justru itu yang Ya. menjadi pembahasan utama gerakan pembaharuan Islam. Nanti boleh baca buku-bukunya, ya ini lepas ya dari ideologi mereka atau apa, tapi ini kita secara akademik aja lah. Kita baca buku-bukunya Muhammad Abduh, kemudian juga Rashid Ridho, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Hasan Hanafi dan sebagainya. Itu yang justru Syakib Arsalan misalnya, yang ketika agama kemudian sifatnya kesannya itu adalah hanya keyakinan saja, hanya iman saja, dia berjalan di satu di sisi lainnya itu adalah sains ilmu pengetahuan yang melesat di sisi yang lainnya. Jadi saya sendiri juga berpendapat, mungkin mohon maaf mungkin salah gitu ya, tapi ini pendapat saya bahwa agama itu mestinya juga bisa dirasionalkan, bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian ilmu pengetahuan sendiri bukan berarti itu adalah sifat apa dunia, karena kita juga kan ikmali dunia kan, gitu kan ya. Wabtahu fima ataqallahu dalah. Jadi dunia itu juga karena apa? Hudalinas, petunjuk. Islam itu juga petunjuk manusia itu bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia kita tuh ya hidup di alam dunia ini dan bukan hanya kita. Ya manusia itu kan tinggal di dunia ini. Jadi mereka juga memang memerlukan, ya memerlukan, membutuhkan dan juga karena tinggal di dunia ini. Jadi kalau mengatakan bahwa oh sains ilmu pengetahuan itu hanya di dunia saja nggak ada kaitan dengan agama, itulah nanti yang disebut dengan apa sekulerisme, membedakan, memisahkan antara agama dengan sains. Nah, itu ya. Jadi PR-nya nanti adalah bagaimana nih justru dari mulai Al-Kindi tadi itu sampai terakhir mungkin Iqbal atau mungkin juga Jasir Auda itu mereka coba mendialogkan ini agama, ini sains, ilmu pengetahuan, kira-kira titik temunya di mana? Ada satu buku menarik itu judulnya Titik Temu Agama dan Ilmu Pengetahuan. Nah, itu ya. Tadi Nah, ya agak sedikit rasional tadi karena memang keluar dari pemikiran yang ada di Hijaz pada waktu itu sehingga kemudian termasuk juga ke Indonesia. Kalau ke Islam itu ketika mulai ke Persia, kemudian ke India, kemudian ke Cina, termasuk Jepang, Korea, Vietnam, Thailand, Malaysia sama Indonesia, Nusantara itu dia masuk ke spiritualitasnya. Kayaknya mungkin next lah ya kita gali tentang apa sih yang dimaksud dengan spiritualitas itu, suluk itu kayak gimana sih? Kayaknya Ustaz Muhammad Jamaluddin nih kali sih.
Waduh, Iya. waduh, Udah lewat waduh, 5 menit nih. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Jadi kuliah itu sebenarnya menstimulus kita untuk terus berpikir, tapi sekali lagi juga harus banyak istighfar juga gitu ya. Harus banyak istighfar, harus banyak ya yakin juga gitu. Jangan sampai nanti, oh ini jadi ragu malah jadinya gitu ya. Enggak lah, jangan, tidak seperti itu. Terus tadi kalau saya melihat juga mengatakan awam ya, memang ada orang-orang, ada fikih awam. Memang ada orang-orang awam yang mungkin ya apa istilahnya itu, ya udahlah mereka terima aja gitu ya. Makanya ada madhab itu ya mungkin untuk orang awam gitu. Kalau di sini kan sangat luar biasa sekali nih Pak Ustadz Muhammad Jamaluddin, Ustadz Badri, Ustadz Saiful Anwar, Ustadz Manu, dan Ustadz Saifullah, dan juga yang lainnya nih ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Alaikamakum. Insya Allah kita lanjutkan besok. Kalau ada yang mau presentasi, boleh juga tadi kelanjutan dari itu. Tapi saya sebenarnya pengen bicara, cuma agak sedikit dalam tanda petik itu radikal. Radikal itu apa kemarin itu ya? Radikal itu adalah mendasar. Ingat, bukan radikal radikul ya. Mendasar terkait dengan apa spiritualitas. Sebenarnya pertanyaannya adalah tadi kan berangkatnya dari man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jadi dari mana sebenarnya cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa bukan akal tapi dengan rasa, gitu ya, dengan rasa kayak gimana caranya nih. Jadi kita insya Allah bicara rasa insya Allah next time. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan ya hamdan dan bisa. kalimatul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta Subhanaka astaghfiruka wa Allahumma atubu bihamdika ilaik. astaghfiruka wa Wallahumma atubu muwaffiq ilaik. ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar warahmatullahi Terima biasa.